Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, selamat datang dan selamat bergabung dalam channel YouTube GBI Point Square. Terus kami ingatkan untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Rumah doa diadakan setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berjaga-jaga selama 1 jam. Ibadah anak diadakan setelah ibadah umum. Jadi, bagi Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri bisa mengajak anak-anaknya untuk sama-sama beribadah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur, kami menyediakan 2 pilihan. Bisa transfer melalui nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di layar. Mari saya ajak untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa, terutama Tuhan bagi keluarga kami hari-hari ini Tuhan, Kau selalu cukupkan Tuhan apapun yang kami perlukan ya Bapa, sehingga Tuhan Kau pelihara luar biasa ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk negeri kami Indonesia ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan kami boleh lihat Tuhan ada banyak goncangan-goncangan yang terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang mau Kau nyatakan Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Kami percaya Indonesia akan Kau lawat Tuhan. Indonesia akan Kau pulihkan ya Bapa. Melalui tangan-tangan pemimpin Tuhan yang sudah Engkau pilihkan Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, Tuhan, menteri ya Bapa, juga DPR, MPR, Tuhan, beserta Tuhan jajarannya yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui mereka Tuhan, Kau pakai ya Bapa untuk membawa Indonesia pulih ya Bapa hari demi hari Tuhan. Juga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari gembala sidang Tuhan beserta wakilnya ya Bapa, juga gembala rayon kami Tuhan, juga wakilnya ya Bapa, dan Tuhan khususnya untuk gembala cabang kami Tuhan di GBI Point Square juga Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pemimpin Tuhan yang sudah Kau urapi, yang sudah Kau pilihkan Tuhan. Mereka Tuhan, kami percaya Kau berikan visi misi-Mu Tuhan bagi gereja-gereja-Mu ya Bapa, juga Tuhan kami juga yakin Tuhan urapan Tuhan yang boleh mereka terima juga boleh sampai buat setiap kami Tuhan, meskipun Tuhan melalui tayangan online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah boleh menyaksikan tayangan online ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui tayangan ini Tuhan boleh memberkati, boleh menyembuhkan Tuhan, bahkan boleh memulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan kami siap untuk beribadah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukan yang merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang, kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara." Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, amin. Mari siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Mari sebelum mulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Bapa. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Bapa. Kami mau bernyanyi hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur Tuhan Yesus hanya bagi-Mu Tuhan. Tilik setiap hati kami Bapa, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Yeay. Mari angkat suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Yes. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia.
kuat dan penuh kuasa. Mari bersorak-sorai. Yes. Yes. Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kadang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagimu Yesus, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yes, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiaralabaya shikiralabatakkaralabasha. Mari lebih lagi kita mau dekat sama Tuhan. Buka hatimu. Angkat suaramu. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Nyatakan kerinduanmu. Hiaralabaya shikiralabapapapapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu Tuhan Yesus, kami merasa tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami ingin, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
setiap hadiratnya. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Selamanya, hiaralah baya shande, selamanya Yesus, selamanya bersamamu, hanya dekatmu, hanya dekatmu Tuhan, itu kerinduan kami Yesus. Kiaralah baya takaralah baya shikiralah baya shande. Yes, kiaralah batakaralah baya shande. Mari bersyukur kepada Tuhan. Yes, sikiralah bala 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 bala. Kiaralah baya shikiralah batakaralah baya bala 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 bala. Yesus Tuhan ditinggikan, diagungkan. Kiaralah baya shikiri. Kiaralah batakaralah baya bala 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 baya papa 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 papa. Kiaralah baya shikiralah bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu Tuhan, untuk kasih setiamu Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah jawaban Tuhan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kiaralah baya shikiri. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin Tuhan Yesus bagi kami Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, jawaban hidup kami Tuhan Yesus, hanya Yesus Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah Kau lihat, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan Tuhan Yesus, itu yang Kau sediakan, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban kami Tuhan, Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan lembut katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kami lihat Tuhan Yesus, yang tak pernah ku lihat, dan yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Itu yang Kau sediakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yes, Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
Saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita satukan hati terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami kembali mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan sehingga pada minggu ini kami dapat bertemu kembali dalam ibadah secara online Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan hadir di tempat di mana setiap umat-Mu sedang berada Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan akan menjamah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sebentar kami mau mendengar pemberitaan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biarlah pemberitaan firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Pengurapan-Mu yang mengajar setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa bila setiap saudara dalam keadaan yang baik, tetap dalam perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di bulan Mei saudara. Bulan Mei ini adalah bulan yang spesial saudara. Kenapa spesial? Karena nanti tanggal 13 Mei nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan setelah itu 10 hari kemudian kita akan merayakan hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus akan dicurahkan secara luar biasa. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pada minggu ini saya akan mengajak setiap kita untuk belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai 17. Nanti Bapak Ibu boleh baca secara keseluruhan. Judul perikop daripada firman Tuhan ini adalah Naaman disembuhkan. Mari saya ajak kita terlebih dahulu membaca ayat ini, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta emas, dan 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah, kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam ayat bacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah Naaman disembuhkan. Mari kita perhatikan yang pertama, saudara. Alkitab mencatat bahwa Naaman itu adalah seorang yang terpandang. Dia sangat disayangi oleh tuannya. Dan Tuhan selalu memberi kemenangan kepada dia. Bahkan dikatakan dia seorang pahlawan tentara. Tetapi sakit kusta. Kusta pada waktu itu adalah gambaran orang berdosa, di mana kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan hanya Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkannya. Tapi kita lihat apa yang Naaman lakukan. Ketika dia mendengar bahwa di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkannya, maka ia pun segera pamit dengan Raja Aram dan pergi ke negeri Israel. Naaman menyadari keadaan dirinya dan ia butuh Tuhan. Jika hari ini saudara sama seperti Naaman, engkau menyadari keadaanmu dan engkau mengatakan bahwa engkau butuh Tuhan, maka saya percaya mujizat yang dialami oleh Naaman itu juga akan dialami oleh saudara. Kita bisa melihat saudara, ciri orang yang menyadari keadaannya seperti Naaman. Ketika ia mendengar ada berita pengharapan di bawah, penyakitnya bisa disembuhkan, maka Naaman segera merespon. Naaman membutuhkan kesembuhan, sehingga ia tidak menyia-nyiakan berita yang didengarnya, walaupun lewat seorang pelayan perempuan, saudara. Ia segera merespon dan pergi ke negeri Israel. Naaman di sini mengajarkan setiap kita untuk segera merespon firman Tuhan. Saya percaya hari ini, saudara yang termasuk orang-orang yang segera merespon firman Tuhan, maka mujizat yang dialami oleh Naaman itu pasti akan saudara juga akan alami. Yang percaya, katakan amin. Yang kedua, saudara, ketika Naaman pergi ke negeri Israel, ia tidak pergi dengan tangan kosong. Dikatakan ia membawa 10 talenta emas, 6.000 sikal emas, 10 potong pakaian, dan juga membawa surat pengantar dari Raja Aram, saudara. Setelah Naaman dipulihkan dari kustanya, dikatakan bahwa ia hendak memberi persembahan yang dibawanya kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak menerimanya. Walaupun Naaman terus mendesaknya supaya Nabi Elisa menerimanya, tetapi Nabi Elisa tetap menolaknya. Nah, dalam peristiwa ini, sikap Elisa mengajarkan kepada setiap saudara dan saya bahwa keselamatan itu tidak dapat dibeli, melainkan hanya diterima dengan iman. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Keselamatan bukanlah berdasarkan apa yang saudara dan saya berikan atau lakukan, melainkan berdasarkan penerimaan saudara dan saya karena pemberian Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan. Yohanes 3:16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan tersedia bagi semua orang yang mau percaya. Bagi semua orang yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun dan apapun keadaanmu saat ini. Jika engkau percaya dan merespon firman Tuhan, menerima anugerahnya, maka saudara pasti diselamatkan.
Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari kisah Naaman disembuhkan ini adalah bahwa keselamatan tidak dapat dibeli. Keselamatan itu diperoleh hanya dengan percaya, dengan menerima anugerah yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sini kita dapat mengerti, seberapa banyak pun persembahan yang saudara berikan, itu tidak cukup atau tidak mampu untuk memberi keselamatan. Maka di sini Elisa tidak menerima persembahan daripada Naaman, karena Elisa sedang memperlihatkan kepada setiap saudara dan saya, kepada Naaman, bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Hal yang ketiga yang kita dapat pelajari dari kisah Naaman disembuhkan ini, yaitu ketika Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Dikatakan bahwa hatinya menjadi gusar, dia bahkan panas hati, marah saudara. Ya, sampai dia berkata begini, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Yang memanggil arahnya, kemudian menggerak-gerakkan tangannya dan penyakitku, sehingga aku sembuh. Terus saya juga berkata, bukankah di Damsyik, sungai Abana dan Parpar lebih baik? Mengapa harus di sungai Yordan? Kondisi sungai Yordan saat itu tidak seperti sungai Abana dan Parpar, yang jauh lebih baik. Ini bukan berbicara soal tempat atau cara, tetapi tentang percaya dan taat melakukan seperti yang Tuhan katakan. Untuk bisa percaya dan taat melakukan, dibutuhkan kerendahan hati. Akhirnya, dalam kisah yang kita baca tadi, Naaman merendahkan dirinya dan turun mandi di sungai Yordan. Dan setelah itu, dia mengalami mujizat kesembuhan. Ada beberapa penyebab kenapa kita tidak bisa merendahkan diri, saudara. Seperti yang dialami oleh Naaman. Dikatakan bahwa dia orang terpandang, disayang oleh tuannya, dan selalu berhasil, bahkan dia seorang pahlawan. Sehingga dia merasa bahwa dia layak diperlakukan lebih istimewa daripada yang lainnya. Makanya waktu ketika Elisa hanya menyuruh seorang pelayannya pergi, katakan kepada Naaman, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Di situ dikatakan bahwa Naaman menjadi marah, saudara. Karena kalau kita menjadi tidak bisa merendahkan diri karena kita menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain, saudara. Padahal di hadapan Tuhan semua sama. Semua sama, saudara. Ada juga karena cara berpikirnya yang salah, saudara. Ada beberapa yang berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan kita harus membayar harga. Kalau misalnya kita dapatkan dengan gratis, wah itu kayaknya barang murahan. Itu gak ada kualitas ya. Pegawai Naaman sekali berkata kepada Naaman ketika hatinya menjadi marah. Dia bilang, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Di sini kita bisa lihat bahwa Naaman berpikir bahwa hal yang sulit dia akan lakukan. Tapi hal yang sederhana dia tidak bisa lakukan. Tapi Naaman mendengar perkataan daripada para pegawainya. Sehingga dia pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan dia menerima kesembuhan, saudara. Ada beberapa pendapat yang harus kita perhatikan, saudara. Ada yang berpendapat bahwa gini. Untuk bisa selamat harus lewat jalan yang sangat sulit. Ya seperti tadi Naaman pikirkan, saudara. Tetapi ada juga orang yang berkata begini, untuk mendapatkan pengampunan dosa harus berusaha dengan keras. Sehingga waktu disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan dan sembuh, rasanya itu sulit untuk diterima, saudara. Sama seperti hari ini kalau Bapak Ibu memberitakan Injil kepada orang, katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dosamu akan diampuni. Di situ banyak orang berpikir, masa hanya dengan percaya saja kita bisa diampuni? Itulah kebenarannya, saudara. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan perbuatanmu. Tadi kita udah baca di kitab Efesus, saudara. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kalau begitu, apakah perbuatan tidak penting? Perbuatan tidak menyelamatkan orang, saudara. Tetapi seseorang yang sudah diselamatkan, sudah menerima anugerah yang terbesar dari Tuhan, pasti akan menjaga perbuatannya. Bagian ini mengajarkan setiap kita bahwa jalan keselamatan hanya bisa didapatkan jika kita mengikuti apa yang Tuhan tetapkan. Bukan menurut apa yang kita inginkan, saudara. Maunya Naaman adalah Nabi Elisa keluar mendoakan dia. Tetapi cara Tuhan berbeda. Maunya Naaman adalah mandi di sungai yang baik, yaitu Abana dan Parpar. Tetapi caranya Tuhan berbeda. Disuruh di sungai Yordan, saudara. Apakah hanya di sungai Yordan? Emang tidak bisa di sungai yang lain? Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
Bapa di sorga sudah menetapkan keselamatan harus melalui Tuhan Yesus. Apakah tidak ada jalan lain? Jawabannya adalah tidak ada. Kalau ada jalan lain, maka Tuhan Yesus tidak perlu mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan cara yang sangat tidak manusiawi, hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya percaya seorang bapak tidak mungkin mengorbankan anaknya kalau punya cara yang lain, saudara. Tapi Alkitab berkata hutang dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kematian. Sehingga tidak ada cara lain untuk bisa menebus dosa saudara dan saya. Bapa di sorga harus memberikan anak yang tunggal. Itu tersalib, mati, dan mencurahkan darahnya supaya dosa saudara dan saya diampuni oleh Bapa di sorga. Mengapa keselamatan Tuhan berikan sebagai anugerah? Ada dua. Yang pertama, saudara, karena kasih Bapa kepada ciptaannya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kau adalah ciptaan Tuhan, maka engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, karena harga keselamatan itu sangat mahal dan tidak terbayarkan oleh manusia. Berapapun hartamu, perbuatan baikmu, persembahanmu, bahkan seluruh yang ada padamu engkau berikan kepada Tuhan, semuanya, bahkan hidupmu engkau serahkan untuk Tuhan, itu tidak bisa untuk membayar harga keselamatan, saudara. Karena harga keselamatan itu sangat mahal sekali. Karena saking mahalnya dan tidak bisa disentuh oleh manusia, maka Bapa di sorga memberikannya sebagai anugerah. Gratis. Gratis bukan berarti barang murahan. Gratis itu artinya saudara saya tidak mampu membelinya, tapi Tuhan memberikannya. Karena Tuhan sayang kepada setiap saudara dan saya. Hal berikutnya saudara, yang keempat yang dapat kita pelajari daripada kisah Naaman disembuhkan. Setelah Naaman disembuhkan, maka ia berbalik dari penyembahan kepada berhala menjadi penyembahannya kepada Allah. Tadi di bagian akhir kita sudah baca, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihannya kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Akan ada perbedaan yang sangat jelas, saudara. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan dengan yang belum menerima keselamatan. Atau orang yang sudah yakin pasti diselamatkan dengan orang yang belum pasti diselamatkan. Sikap dan perbuatan orang yang sudah diselamatkan akan sangat menghargai pengorbanan Kristus, saudara. Dia tidak akan menyia-nyiakan, saudara. Dan orang yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, dia akan terus menjaga supaya pemberian anugerah yang Tuhan berikan ini jangan sampai menjadi sia-sia. Atau bahkan sampai hilang, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana hari ini saudara dan saya? Apakah engkau yakin kau sudah menerima keselamatan itu? Kalau sudah yakin menerima keselamatan itu, maka seharusnya perbuatanmu mencerminkan bagaimana engkau menghormati, menghargai, dan menjaga pemberian Tuhan ini. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan orang yang sudah diselamatkan, tetapi masih tetap hidup dalam manusia lama, tetap hidup dengan cara-cara yang lama? Di Ibrani 10 ayat 26-27 dikatakan demikian. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Surat Ibrani menjawab, orang tersebut belum mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Memang kita kenal Tuhan sebagai Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tetapi kita jangan lupa, saudara, Tuhan yang kita sembah itu juga Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil. Jika saudara hari ini mengenal Tuhan dengan benar, maka saya sangat yakin saudara tidak akan pernah berani main-main dengan dosa. Surat Ibrani tadi mengatakan, sesudah memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah, tapi dengan sengaja berbuat dosa, maka tidak ada pengampunan lagi, saudara. Tidak ada korban lagi yang dapat dicurahkan, saudara. Sebab karena dosalah, maka Bapa di sorga harus mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib. Dan ingat, saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus hanya mati satu kali. Hanya satu kali. Itu artinya apa? Berarti Tuhan hanya memberi kesempatan kepada saudara dan saya selama kita masih hidup, saudara. Jadi kalau hari ini engkau menyadari keadaanmu dan engkau mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, engkau mau terima anugerahnya,
maka saya percaya hari ini saudara pasti akan diselamatkan. Kesempatan untuk saudara menerima Tuhan Yesus, yaitu pada saat waktu saudara masih hidup. Bagaimana setelah kalau kematian datang, maka semuanya selesai saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau sudah mengaku sebagai orang yang percaya, engkau sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pastikan hari ini engkau menjalani kehidupan dengan benar. Engkau menjaga anugerah yang Tuhan berikan ini, jangan sampai hilang saudara. Mari setiap kita yang mau menjaga kehidupan ini dengan benar, katakan bersama dengan saya, amin. Bagian terakhir daripada kisah Naaman disembuhkan ini dapat kita pelajari adalah bahwa Naaman bisa mendapatkan mujizat kesembuhan itu, bahkan dia dapat membalikkan hidupnya yang lama, yang tadi menyembah kepada ilah asing, menjadi menyembah kepada ilah yang benar, yaitu ilah yang hidup, yaitu Allahnya Israel. Itu karena ada seseorang yang memberitakan kabar sukacita itu saudara. Dimulai daripada seorang pelayan perempuan, memberitahukan kepada nyonyanya, yaitu istri Naaman. Kemudian istri Naaman memberitahukannya kepada Naaman. Naaman meresponnya, kemudian Naaman pergi. Pada saat ia disuruh untuk membenamkan dirinya di sungai Yordan, dia menjadi marah, maka datanglah para pegawainya mengingatkan dia. Singkat cerita, akhirnya Naaman merendahkan hatinya, kemudian dia melakukan perintah seperti dilakukan oleh Elisa. Dia pergi mandi di sungai Yordan, jadi mengalami kesembuhan. Bagian ini mengajarkan setiap saudara saya, ayo beritakan kabar keselamatan kepada semua orang. Markus 16 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagian saudara saya jelas, beritakan firman Tuhan, beritakan Injil keselamatan itu, beritakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Apakah orang yang mendengar itu mau percaya apa tidak, itu adalah urusan yang bersangkutan dengan Tuhan saudara. Kalau kita lihat status sosial daripada pelayan perempuan ini saudara, ia adalah seorang budak. Kalau kita lihat status sosial daripada para pegawainya Naaman, dia adalah bawahan saudara. Tidak sebanding dengan status sosial istri Naaman maupun Naaman, orang-orang terpandang saudara. Tetapi status sosial yang menurut kacamata manusia berbeda, itu tidak dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja. Pada saat saudara membuka mulut memberitakan Injil keselamatan, memberikan kabar sukacita, saya percaya kuasa Tuhan, roh Tuhan akan bekerja mengurapi saudara. Karena Tuhan sudah berjanji, setiap orang yang memberitakan firman Tuhan ini kepada seluruh dunia, maka Tuhan akan menyertai dia sampai kepada kesudahannya. Kuasa firman Tuhan tidak dapat dibatasi oleh siapapun saudara. Status sosial tidak menjadi halangan saudara. Karena di hadapan Tuhan semuanya sama. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari bagian ini kita dapat belajar. Tuhan mau untuk setiap kita memberitakan Injil saudara. Yang mau melakukan ini, katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hari ini baru pertama kali mendengar berita Injil keselamatan, siapapun saudara, apapun keadaanmu, jika engkau percaya, engkau pasti diselamatkan. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di bagian depan saudara. Keselamatan tidak ditentukan dari apa yang saudara perbuat, tetapi oleh iman saudara. Siapapun saudara. Mungkin hari ini kau seorang koruptor. Mungkin hari ini kau seorang teroris. Mungkin hari ini kau seorang pendosa. Tapi jika engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya saudara pasti diselamatkan. Seperti salah satu contoh kisah daripada seorang tokoh atau seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Menjelang kematiannya yang tinggal hanya beberapa jam saja, maka penjahat ini melihat kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa mengampuni dosa. Kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang. Ya, aku memang berdosa. Aku layak dihukum mati. Tetapi engkau tidak berdosa. Maka pada saat itu juga Tuhan bilang sama penjahat di samping dia ini, engkau diselamatkan. Dan dikatakan hari itu juga dia bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke dalam Firdaus. Jika hari ini Bapak Ibu mendengar ini dan kau percaya, saya berdoa, biarlah anugerah keselamatan Tuhan turun atas hidupmu. Turun atas kehidupanmu, atas keluargamu, dan kau diselamatkan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, yang hari ini kau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah menerima anugerah daripada Bapa di sorga. Jangan sia-siakan ini. Jangan sepelekan anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi jaga anugerah ini dengan hidup benar, supaya engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Dan jangan berbuat dosa lagi, saudara. Karena dosa membuat Yesus harus mati dari kayu salib. Kalau hari ini kau sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau sudah percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau sudah merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan ini, beritakan kepada orang-orang di sekitarmu, biarlah setiap mereka juga ikut diselamatkan. Yang mau melakukan hal ini, mari katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang kau boleh sampaikan pada hari ini, kami boleh mendengarnya. Kami boleh belajar dari kisah Naaman disembuhkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang berdosa tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Tapi oleh anugerah-Mu, kami telah diberikan pengampunan dan kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saatnya hamba-Mu juga berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari, Engkau jamah setiap mereka Tuhan. Kuasa-Mu turun Tuhan, menaungi setiap mereka ya Bapa. Buat setiap umat-Mu yang ragu-ragu akan keselamatan ini Tuhan, Kau jamah Tuhan. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Biarlah kami dapat mengenal Tuhan dengan benar. Dan biar setiap kami sudah menerima anugerah-Mu Tuhan, kami juga hidup dalam kebenaran. Kami menjaganya Tuhan. Dan bahkan kami mau memberitakannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dapat mengenal Engkau. Dapat hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Kau sungguh baik. Berkati umat-Mu satu persatu Tuhan. Tidak ada umat-Mu yang kekurangan Tuhan. Biarlah semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkat dengan berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang kesusahan Tuhan berikan jalan keluarnya. Yang sedang dalam keadaan lesu Tuhan, Engkau kuatkan ya Bapa. Umat-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan. Kau curahkan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih sekali, kami bersyukur, kami percaya Tuhan. Bersama dengan Kau Tuhan, kami akan mampu melewati semua tantangan ini. Bersama dengan Kau Tuhan, oleh penyertaan-Mu Tuhan, maka Injil keselamatan ini akan diberitakan sampai ke seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat perjamuan kudus saja juga Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita menerima dengan cara yang benar, yaitu mengakui tubuh dan darah Kristus. Dan jangan ada dosa yang disimpan. Mari ambil waktu sejenak, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Bereskan apa yang tidak beres di hadapan Tuhan. Ada dosa-dosa yang kau belum selesaikan dengan Tuhan, mari selesaikan. Dan biarlah kau hari ini boleh menerima tubuh dan darah Kristus, sehingga persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus ini menjadi milikmu. Bapa, Engkau lihat Tuhan anak-anak-Mu sering berdoa, ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami tidak menjalankan Tuhan, kehidupan kami ini dengan benar Tuhan. Kami tidak menghargai dan menghormati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ampuni kami Tuhan. Tapi biarlah firman yang kami dengar pada hari ini Tuhan, kami mau responi dengan benar Tuhan. Kami mau hidup dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena korban-Mu, maka kami mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Kami dapatkan anugerah yang terbesar itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskan Tuhan. Roti dan anggur perjamuan yang kami pakai sebagai perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah lewat perjamuan ini Tuhan, kami mendapatkan persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, jaminan keselamatan itu menjadi milik kami Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut roti dan anggur ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Tapi kalau hari ini kau percaya dengan hatimu dan mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kau ambil roti dan anggur perjamuan ini, engkau makan dan minum dengan imanmu, maka keselamatan yang kekal itu menjadi milikmu. Mari sekarang kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin.
Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang keluarkan suaramu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu, kasih-Mu telah memberikan kami anugerah keselamatan yang tidak bisa kami dapatkan, tapi dapat kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan telah menyelamatkan kami. Tubuh dan darah-Mu Engkau serahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kemenangan, berkat, penyertaan, pengurapan, perlindungan-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di surga. Kasih daripada Tuhan Yesus yang telah dicurahkan lewat pengorbanan atas kayu salib. Kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus tercurah, menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati.